Ya, Bang. Selamat siang rekan-rekan semua, teman-teman media yang akan menyampaikan ini semua ke media ke publik ya. Bahwasanya pada siang hari ini saya Deoli Payumara, sarjana hukum, sarjana psikologi, dan Burhanuddin, sarjana hukum dan magister hukum, adalah kuasa hukum dari Baradae yang biasa dikenal dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu, yang kemudian inisialnya adalah Baradae. Bahwa pada hari ini, siang hari ini kami datang ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dengan dasar bahwasanya kami akan mengajukan permohonan perlindungan hukum di LPSK. Jadi kami akan harapannya bertemu dengan pimpinan di LPSK dan kami ajukan surat permohonan perlindungan saksi dari Baradae. Kenapa kami mengajukan permohonan ini? Karena perkara ini yang berkait dengan Baradae, yaitu pasal 338 KUHP, Jungto pasal 55 dan 56 KUHP, itu menyatakan bahwasanya Baradae selaku pelaku dan juga selaku turut serta melakukan. Dalam konteks ini tentunya ada pelaku yang lebih besar, atau ada pelaku utama yang melakukan tindak pidana. Jadi untuk kepentingan membuka dan membuat terang ini persoalan, termasuk membuat terang siapa pelaku utamanya, tentunya Baradae dengan rasa plong dengan hati yang matang, dia menyatakan kesiapannya untuk menjadi justice kolaborator. Jadi dengan demikian pada hari ini atas persetujuan dari Baradae kami mengajukan surat permohonan pengajuan pelindungan saksi atas nama Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Demikian press conference dari kami, saya dan Pak Burhanuddin. Silakan kalau ada yang mau bertanya dalam konteks pekerjaan hari ini. Apa aja Bang yang dibawa, Bang? Berkas yang dibawa? Yang dibawa adalah fotokopi surat kuasa kami, yang kedua adalah surat permohonan perlindungan saksi pelaku Richard Eliezer. Jadi ini suratnya, silakan bisa dilihat. Nanti bisa tunjukkan. Diangkat, Pak, diangkat, Pak. Diangkat, boleh ya. Ya, tahan, Bang. Ya, tahan ya. Ini halaman depan dan ini halaman belakang. Halaman depan dulu ya. Tahan. Boleh ya. Oke. Geser, Bang. Geser. Siap. Dapat semua? Man. Oke, selanjutnya halaman kedua ditandatangani oleh saya, Deoli Payumara, sarjana hukum, sarjana psikologi, dan Muhammad Burhanuddin, sarjana hukum dan magister hukum. Lanjut, Bang. Oke, thank you. Menerangkan bahwasanya dia adalah bukan pelaku utama. Hanya saja ini masih dalam konteks penyidikan Bareskrim Mabes Polri, sehingga kita tidak akan pernah berbicara substansi material karena nanti akan mengganggu pekerjaan Mabes Polri. Jadi kita serahkan semuanya kepada Bareskrim Mabes Polri untuk menjalankan, menyidik semuanya, dan kita mengakui kewenangan Bareskrim Mabes Polri dalam melakukan penyidikan. Jadi ini adalah kewenangan Mabes Polri secara substansi. Kami hanya menjalankan aspek formal saja untuk kepentingan klien kami saja. Dan Baradae mengubah keterangannya dari semula ada baru mengakui bahwa tidak ada peristiwa. Ya, mengubah keterangan ada kaitannya dengan berganti pengacara juga. Ya, ada kaitannya juga dengan masa lalu juga. Tekanan-tekanan masa lalu, kemudian skenario masa lalu yang dia alami. Jadi ketika kemudian dia sudah tidak lagi seperti itu, dia kembali ke wilayah baru. Mulai kemarin hari Sabtu dia mulai sadar bahwasanya dia harus menceritakan yang sebenar-benarnya dan yang seterang-terangnya, apa yang dialaminya, apa yang dilakukannya, apa yang didengarnya. Ya, kira-kira begitu. Pertimbangan Baradae Bang mau menegaskan ini perlindungan saksi dan pengajuan juga bagi Anda? Ya, dua. Perlindungan saksi dan pengajuan justice kolaborator. Bapak sendiri Atas kepentingan hukum
atas kepentingan pro justisia, atas kepentingan penyidikan yang tidak cacat secara formil, maka ketika ada pengacara yang mengundurkan diri, terutama dalam kasus-kasus pidana pembunuhan dan ancaman pasal di atas 5 atau 10 tahun, maka Barreskrim harus menyediakan pengganti pengacara supaya penyidikan bisa berjalan dengan baik dan tidak ada cacat formil. Jadi setiap penyidikan yang sifatnya adalah kasus pembunuhan tentunya harus ada pengacara atau kuasa hukum yang mendampingi. Oleh karenanya perlu pendampingan. Nah, Barreskrim kemudian dalam hal ini Mabes Polri dalam hal ini adalah institusi Polri cepat mengambil keputusan bahwasanya harus ada penggantinya, dan kebetulan atau memang sudah diperkirakan kami diminta untuk menjadi kuasa hukum dari Baradae atas dasar penunjukan dari Barreskrim Mabes Polri. Bang Deo, Satu-satu. Kita tidak akan menjawab pekerjaan pengacara sebelumnya. Oke, pertanyaan pertama dulu. Pertanyaan pertama. Kan kemarin galau, dalam tertekan, kemudian perasaannya tidak nyaman. Tidak nyaman bukan karena tekanan dari penyidikan, tidak. Tapi tidak nyaman karena tindakan dia yang memang sudah dilakukan. Tapi dia harus menyatakan suatu keadaan yang berbeda dari apa yang dialami, sehingga dia hatinya merasa resah, galau, dan tidak nyaman. Ketika kemudian kita ajarkan dia mengenai ketulusan dan kejujuran, kita ajarkan dia kepatuhan kepada Tuhan, kita ajarkan dia mengenai doa supaya Tuhan berkenan kepada atau apa yang dia lakukan, dia mulai sadar. Ketika dia mulai sadar, akhirnya dia merasa nyaman, plong, dan dia berdoa sama Tuhan. Pada waktu kita bertemu, kita memang berdoa bersama dengan dia, dan dia merasa nyaman, ya sudah, dia akan berbicara apa adanya. Cuman kemudian untuk kepentingan hukum, dia meminta kepada kami untuk mengajukan permohonan perlindungan hukum, dan dia bersedia menjadi justice kolaborator. Pada satu Barreskrim di penyidikan, sekarang ini merasa nyaman dan tenang dan plong, dan dia merasa senang saat ini sedang dalam posisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga, kondisinya baik. artinya dia sadar hanya dan itu mungkin menyinggung atasannya, itu dia sadar konsekuensi. Sadar, sudah sadar. Kira-kira udah berapa banyak BAP yang diubah dari Barada? Sekaligus menjadi justice kolaborator. Oke? Saya menyatakan dia bersalah. Dia menyatakan dia melakukan. Tetap, pasal tetap seperti semula. Melakukannya apa? 340 bukan untuk ke beliau. Ya. Ya, 3 tahun. Mengakunya Ya, dia mengaku bersalah melakukan tindakan pidana. Apa? Sementara tindakan pidana. Anak buahnya menembak gimana, Pak? Oke, sementara cukup. Kita masuk dulu, nanti kita lanjut kembali. Oke. Jangan, Dia pulang ya. Lapor aja, Bang. Terima kasih, Kak.